Namaku Faza. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika bertemu dengan sosok yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan olehku sebelumnya. Kejadian ini baru aku alami sekitar 2 minggu yang lalu, di tempat di mana aku bekerja sekarang. Aku bekerja sebagai salah satu freelance staff kitchen di sebuah restoran. Aku sudah bekerja di tempat ini kurang lebih selama 3 bulan. Selama bekerja di sini, aku tidak pernah merasakan hal-hal yang aneh. Fokusku hanya bekerja dan mencari uang tambahan untuk biaya kuliahku. Biasanya, aku mengambil shift sore ke malam setelah kuliah. Hari itu, orderan di restoran sedang banyak, membuat hampir semua karyawan di sini kewalahan, termasuk aku yang saat itu sudah mengisi shift dari pagi. Kebetulan sekali saat itu aku sedang libur kuliah, dan aku pun akhirnya merasakan rasanya lembur kerja. Sampai pada saat itu aku diperintahkan atasanku untuk membantu memasak di kitchen. Dikarenakan banyaknya orderan yang harus dibuat, dan aku pun menikmatinya. Waktu pun berlalu sampai resto akhirnya tutup. Orderan yang sangat banyak hari itu membuat kerjaanku semakin menumpuk. Mau tidak mau, aku pun harus membersihkan semua peralatan di kitchen. Aku merasa berani karena ada staf karyawan lain yang ikut lembur membereskan barang. Setidaknya ada orang lain di sini selain aku. Ya, meskipun letaknya berjauhan, aku di kitchen dan karyawan staf lain berada di bagian depan, merapihkan seluruh meja di resto. Ketika kulihat jam, tidak terasa sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Mungkin karena terlalu berkonsentrasi, jadi waktu begitu cepat berlalu. Di area kitchen, aku sesekali bernyanyi supaya bisa mengusir rasa sepiku. Suaraku menggema di ruangan ini. Sepi banget nih kitchen. Mana sendirian lagi. Gak ada yang mau bantuin gitu. Masa minta bantu sama hantu? Ucapku sambil tertawa kecil. Hingga ketika aku sedang merapikan barang-barang, tiba-tiba saja ku tengok salah satu pintu belakang di kitchen yang mengarah ke arah gudang terbuka perlahan. Angin gitu ya? Apa ada orang? Aku pun mendekati pintu itu. Dan
Aku lalu mengetuk pintunya. "Siapa yang ketuk pintunya?" Tidak ada jawaban. Ketika aku akan mengetuk lagi, ada yang mengetuk pintu ini dari dalam. Dan lampu di kitchen tiba-tiba mati dan menyala lagi dengan sendirinya. Udara pun seketika menjadi sangat berbeda. Aku pun bergegas kembali beres-beres dan mencoba melupakan kejadian itu dengan memulai mengerjakan tugasku kembali. Belum lama ketika aku sedang mengangkat barang, tiba-tiba aku mencium wangian yang sangat aneh. Seperti wangi bunga melati yang sangat tajam menusuk ke hidung. Aku pun mencoba untuk tetap fokus dan tidak memperdulikan wangian itu. Dan tiba-tiba aku merasakan seperti ada yang berdiri di belakangku. Aku pun mencoba untuk memberanikan diri menengok ke belakang. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku coba perhatikan lagi. Tidak ada siapa-siapa. Hanya perasaanku saja. Lalu aku membalikkan lagi badanku ke depan. Dan astaga! Tiba-tiba aku melihat di samping lemari penyimpanan nampak seperti sebuah kepala. Terlihat sedang mengintip ke arahku. Siapa? Itu siapa? Aku pun berteriak. Seperti ada seseorang yang memperhatikanku. Aku mencoba terus memastikan ada orang di sana. Mungkin itu salah satu staf lain yang berusaha menakut-nakutiku. Sampai secara perlahan kepala yang mengintip tadi lama-kelamaan bisa kulihat dengan jelas. Dan betapa terkejutnya aku ketika kulihat sangat jelas sosok yang ada di balik lemari penyimpanan itu. Itu bukan orang, melainkan sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang terurai sampai ke lantai yang kini terlihat jelas olehku. Matanya hitam pekat dengan mulut yang menganga. Itu kuntilanak. Dan perlahan sosok menyeramkan itu pun berkata, "Rek bantuan." Aku terkejut. Tubuhku mendadak kaku, tidak bisa digerakkan. Sosok wanita itu terus tertawa melihat ke arahku dan terus berkata, seketika itu badanku sangat lemas dan aku pun tak ingat apa-apa lagi karena terlalu ketakutan. Setelah aku sadar, kulihat beberapa orang pun mengerumuniku. Mereka menanyakan apa yang sebetulnya terjadi. Aku pun mulai menceritakan kejadian yang aku alami. Kemudian, salah satu karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini pun
menjelaskan padaku bahwa sosok perempuan itu, atau yang biasa disebut dengan kuntilanak, memang ada di area kitchen ini. Dan ketika sudah masuk tengah malam, dilarang sekali untuk berkata kurang sopan atau sompral katanya. Karena itu bisa memanggil sosok itu datang. Tadi aku teringat ketika sedang beres-beres, aku berkata sesuatu yang sompral. Dan itu mungkin menjadi alasan kenapa aku bisa bertemu dengan sosok itu. Sejak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk sompral dan berkata yang aneh-aneh. Dan satu hal yang menjadi pelajaran untukku, dimanapun kita berada, jangan pernah sekali-kali bicara sembarangan. Karena bisa jadi penunggu tempat yang sedang kita kunjungi itu akan marah dan mengganggu kita.